Bela negara kini tak lagi sebatas angkat senjata. Di era cyberteknologi, kedaulatan negara bisa runtuh tanpa perlu terjadi agresi militer. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru. Kini, mahasiswa dan profesional IT berada di garda terdepan dalam menggerakkan transformasi digital dan memastikan kedaulatan teknologi nasional. Untuk membedah strategi pertahanan ini, kami berbincang dengan Dr. Bambang Saras Yulistiawan, ST MKom, seorang wakil dekan Fakultas Ilmu Komputer, sekaligus pakar IT Governance dengan pengalaman puluhan tahun di industri maupun di kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Selamat datang di video Lentera yang merupakan bagian dari Project Based Learning pada mata kuliah Bela Negara. Saya Muhammad Ibrahim Al-Farisi, dan di video Lentera kali ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang merupakan tokoh yang memiliki peranan strategis dalam pengembangan teknologi informasi dan juga pengembangan IT governance di Indonesia, yang tentunya sudah siap untuk membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua, yaitu Bapak Dr. Bambang Saras Yulistiawan, ST MKom. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah siap, Pak, untuk Baik, memberikan kisahnya? silakan. Baik, kalau gitu langsung kita mulai saja ya, Pak ya. Menurut Bapak nih, karena kita adalah insan di bidang ilmu komputer, Pak. Jadi bagaimana seorang profesional maupun mahasiswa yang merupakan calon profesional di bidang IT ini, Pak, dapat secara konkret untuk berperan aktif untuk melaksanakan bela negara di era digital seperti sekarang ini, Pak? Nah, sekarang ini kan eranya AI ya. Eranya AI, era kecerdasan. Nah, saya melihat kemandirian teknologi di Indonesia ini masih cukup perlu dikritisin. Ya. Kalau menurut saya yang namanya kemandirian teknologi itu bukan hanya sekedar kita ngembangin sistem sendiri, bukan. Toh ketika kita ngembangkan sistem pun kita masih menggunakan teknologi orang. Betul, Pak. Setuju. Betul kan? Betul, setuju, Pak. Baik dari hardware-nya, software-nya, kita masih menggunakan produk orang walaupun kita mengembangkan sistem. Nah, kita bisa meniru nih, banyak negara, contoh seperti Cina, ya, Jerman, terus Jepang, ya. Mereka itu mampu mengembangkan teknologi yang punya nilai kemandirian yang cukup tinggi. Ya. Setuju, betul. Nah, itu yang harus difikirkan oleh kita ya. Kita ini ekosistem perguruan tinggi ya, di dalamnya ada mahasiswa, dosen dan seterusnya. Nah, itu akan menjadi tantangan bagi kita bagaimana mengembangkan kemandirian teknologi ya di bangsa kita. Ini saya ada menulis nih beberapa buku. Salah satu buku yang saya tulis ini Literasi Digital Bela Negara ini. Ya, Literasi Digital Bela Negara. Di sini saya menyinggung kemandirian teknologi itu. Ya. Jadi peran aktif pemerintah, peran aktif sektor perguruan tinggi, peran aktif sektor industri itu sangat penting. Ya, kita membangun sebuah bentuk kemandirian teknologi yang cukup utuh sebenarnya. Ya, contoh misalkan kita mengembangkan satu aplikasi, tapi software programmingnya kita masih menggunakan software programming orang. Betul, setuju, Pak. Betul ya. Betul. Nah, konsep kemandirian teknologi bagi saya itu bukan seperti itu. Ya, apapun yang digunakan itu adalah teknologi kita, Indonesia. Sehingga tidak ada tendensi, tidak ada intervensi dari pihak manapun terhadap teknologi yang kita gunakan. Ya. Saya pernah ke Cina. Ya, saya lihat di sana, teknologi yang kita gunakan, software yang kita gunakan, itu semuanya menggunakan software mereka. Software yang di luar dari mereka, ketika kita masuk kepada negara mereka, itu semuanya udah tidak berfungsi lagi. Nah, bangsa kita belum bisa seperti itu. Sehingga ketika terjadi permasalahan, sekarang yang lagi hot ini masalah geopolitik. Nah, betul, setuju, Pak. Cyber geopolitik. Sebentar lagi buku saya ada yang membahas itu. Ditunggu, Pak, bukunya. Tentang cyber geopolitik. Sekarang peperangan itu, kalau geopolitik itu penalaran kita adalah wilayah negara. Jelas koordinatnya. Sekarang bagaimana wilayah cyber? Yang tidak jelas itu batasan wilayahnya. Dan itu adalah sumber peperangan yang saat ini yang paling efektif. Coba. Ya, nah itu perlu kita pikirkan itu.
ya, cyber geopolitik ini. Ini bukan suatu hal yang bisa kita kesampingkan ini. Ini hal yang nyata yang terjadi saat ini. Peperangan yang terjadi sekarang ini sedang hot ini, semuanya itu bermainnya itu di teknologi semua. Kita perang nggak seperti tahun 1930, 1920, bukan itu lagi. Orangnya nggak pernah ketemu. Betul, Pak. Tapi impact dari itu, wah, Dahsyat yang kita ditinggalkan, dahsyat. Pak. Bisa menghancurkan satu negara, ya kan? Betul. Korban setuju, jiwa bisa puluhan ribu, ratusan ribu, kan begitu kan? Setuju, sangat Karena betul, Pak. semuanya itu dikendalikan oleh teknologi. Nah, pertanyaan saya sekarang, bagaimana wilayah kekuasaan cyber dari sebuah negara itu diatur? Sehingga setiap negara itu saling menghargai, menghormati bahwa ini wilayah dia, ini wilayah saya, kan begitu. Mungkin kalau menyusup dari wilayah geografis itu akan terlihat kan, terdeteksi. Betul, betul. Tapi kalau namanya cyber itu nggak kelihatan batasannya. Siapapun bisa melakukan kecurangan, kejahatan, kan begitu kan. Setuju. Yang kejahatan itu kalau dipelopori oleh orang-orang teroris, it's okay, memang mereka berniat jelek. Tapi kalau memang direncanakan secara terstruktur oleh negara lain terhadap kita, Wah. itu kan bukan suatu hal yang sederhana, Mas. Betul, Ya. sangat setuju. Apa yang terjadi pada Ukraina, apa yang terjadi pada Gaza, ya kan, apa yang terjadi pada Iran, itu sangat mungkin terjadi pada Indonesia suatu saat nanti. Dan apakah kita siap dengan itu? Nah, silakan kita berpikir. Dan perubahan yang tadi saya sampaikan ya, tentang kemandirian teknologi dan sebagainya itu, yang memungkinkan untuk melakukan dan berpikir itu adalah perguruan tinggi dan industrinya. Tidak ada yang lain. Saya rasa itu. Sangat setuju, Pak, dengan seluruh concern dan juga pandangan yang Bapak sampaikan itu. Tentunya itu menjadi PR bersama ya bagi seluruh profesional, baik itu mulai dari dosen dan juga mahasiswa yang merupakan calon profesional dari bidang ilmu komputer Indonesia untuk membangun ketahanan teknologi yang ketahanan benar-benar definitif yang sesuai disampaikan oleh Bapak Bambang tadi. Kami juga menemukan bahwa Bapak pernah terlibat dalam proses transformasi digital bagi guru dan tenaga kependidikan saat berdinas di Kemendikbudristek. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman Bapak dalam proses transformasi tersebut, Pak? Jadi itu terjadi pada tahun 2020 ya, pada saat COVID 2019. Sebenarnya transformasi digital itu saya sudah mengajukan konsep pada saat itu kepada pimpinan saya di kementerian itu jauh hari sebelum COVID itu terdengar ya. Sejak tahun 2018 ketika saya sudah menyelesaikan pendidikan S3 saya ya, jadi menyambung di pertanyaan pertama. Ketika saya pindah menjadi seorang ASN di kementerian ya, saya melanjutkan pendidikan S3 saya. Ya, saya mengambil doktoral di Binus University. Nah, pada masa itu saya melihat bahwa Indonesia ini punya wilayah yang cukup unik, negara kepulauan ya. Ya. Sehingga kalau kita cerita mau mengumpulkan orang, itu effortnya cukup besar, terutama biaya. Cukup besar. Ya. Sehingga saya melihat biaya yang dikeluarkan oleh negara itu lebih cenderung banyak hanya untuk biaya perjalanan. Oh, betul, Pak. Daripada biaya pelaksanaannya. Setuju. Karena wilayah kita terpisah-pisah oleh pulau, kepulauan, kan gitu. Kalau nggak mereka yang kita panggil ke sini, ya kita yang datang ke sana. Betul, Pak. Kan begitu. Setuju. Nah, terus saya waktu itu memberikan konsep bagaimana kalau kita menggunakan konsep hybrid learning waktu itu. Nah, ternyata tahun 2020, Tuhan itu menitipkan permasalahan di kita ya, dengan COVID 2019. Iya. Itulah yang mendorong terjadinya transformasi itu semakin cepat. Yang mendorong terjadinya transformasi itu semakin cepat. Dan waktu itu saya sempat dipercayakan oleh pimpinan untuk menjadi ketua pelaksana transformasi digital di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ya. Jadi mentransformasi digitalisasi para guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Nah, yang menjadi permasalahan adalah Indonesia ini dengan negara kepulauan itu
ternyata punya tingkat kesulitan yang unik. Ya, wilayah kita tidak semuanya itu bisa dijangkau oleh internet dengan cukup baik. Betul. Ya, masih banyak wilayah-wilayah yang tidak punya akses internet di sana. Setuju. Bahkan waktu Betul. itu saya mendapatkan data itu hampir 10.000 sekolah. 10.000 sekolah itu tidak punya akses internet sama sekali. Nah, ini menjadi PR dan kesulitan, tantangan bagi program transformasi digital pada saat itu, ya. Nah, kita bekerja sama dengan berbagai macam pihak, ya, baik dalam maupun luar negeri, untuk mengembangkan treatment-treatment yang bisa kita gunakan untuk memberikan solusi-solusi terbaik di dalam proses transformasi digital itu, walaupun tidak mudah. Tapi ada beberapa hal positif yang saya perhatikan di sana. Guru-guru kita itu ternyata walaupun dibilang agak gaptek ya, tapi mereka adalah pejuang-pejuang yang lumayan hebat dan tangguh. Kenapa? Karena dalam waktu 1 tahun kemudian, tahun 2021, itu transformasi yang dilakukan oleh para guru untuk mengadaptasi teknologi itu cukup luar biasa. Grafiknya tuh luar biasa. Nah, itu menunjukkan bahwa guru-guru kita itu punya rasa atau nilai juang yang cukup positif, cukup baik. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami ingin bertanya, menurut pandangan Bapak berdasarkan pengalaman Bapak yang sangat ekstensif tadi, seberapa penting transformasi digital dan tata kelola IT dalam menjaga ketahanan sistem pendidikan dan administrasi di Indonesia, Pak? Ya. Nah, ketergantungan teknologi, baik pemerintah, industri, bahkan masyarakat ya, itu sudah semakin tinggi. Setiap hari ketergantungan itu semakin tinggi, semakin banyak. Ya, mungkin aktivitas kita, kalau yang saya rasakan secara pribadi, hampir tidak ada aktivitas saya yang tidak menggunakan teknologi. Ya kan, boleh dikatakan 90% aktivitas saya itu pasti ada bersinggungan dengan teknologi, kan begitu kan? Betul, Pak. Nah, begitu juga dengan pemerintahan. Semua bisnis proses itu sekarang ini sudah bersentuhan dengan teknologi. Ya, bersentuhan dengan teknologi. Saya kebetulan di dalam kurun waktu 2-3 tahun ini, termasuk 2026, masih berkontribusi dan ini ya, memberikan sumbangsih lah kepada pemerintahan untuk membantu menyusun berbagai macam kebutuhan-kebutuhan ya, baik dari kebijakan, ya, terus tata kelola teknologi informasi dan sebagainya. Tahun lalu sempat berkontribusi di Kemenaker, tahun ini di Kemendikbud, Dikdasmen ya. Nah, itu bentuk yang saya berikan dan itu adalah sumbangsih keilmuan saya yang masih saya jaga untuk berkontribusi kepada negara ini yang akan berimpak kepada masyarakat tentunya. Kan seperti itu. Kalau begitu kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir sebagai penutup, Pak. Apa pesan Bapak untuk generasi muda ini? Khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa di lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta yang mana ini adalah kampus beridentitas bela negara ya, Pak. Jadi apa pesan Bapak bagi kami sehingga kami bisa menjalankan perannya sebagai bagian yang konkret dari bela negara itu sendiri, Pak? Ya, poin pertama yang saya sampaikan adalah jadilah pembelajar sepanjang hayat. Ya, mahasiswa tidak boleh capek, apalagi bosan dengan kata belajar. Ya, karena sudah pilihan kita. Betul, Pak. Iya kan, pilihan kita. Tidak ada yang memaksa Anda untuk ke kampus kan. Betul. Kan pilihan kita. Pilihan itu kita sampaikan kepada orang tua dan orang tua itu berjuang semaksimal mungkin bagaimana pilihan anaknya itu terwujud, yaitu untuk berkuliah di dunia kampus, kan begitu kan. Betul. Nah, sehingga dengan pilihan itu merupakan sebuah wujud dari cita-cita luhur. Jadi kita tidak boleh lupa dengan cita-cita luhur. Ketika tahun 1996 saya memutuskan saya berjuang masuk ke perguruan tinggi dengan penuh keterbatasan. Saya menganggap pada saat itu sedang menuliskan sebuah cita-cita luhur dalam hidup saya. Nah, jangan pernah lupa dengan cita-cita luhur itu. Untuk apa sih kamu ke dunia kampus ini? Tentu ada target yang ingin kamu capai kan. Nah, satu tadi, jadilah pembelajar sepanjang hayat. Kedua, jangan pernah lupa dengan cita-cita luhur kita. Ya. Karena cita-cita luhur itu cita-cita yang hadir dari dalam hati setiap orang. Ya, yang datang dari ketulusan dari setiap orang. Bukan dari logika
nafsu seseorang, tapi dari hati yang dia keluarkan dengan ketulusan. Jangan lupakan itu. Sehingga kita selalu merefleksi setiap perjalanan-perjalanan yang kita lakukan apapun itu, kita akan kembali kepada cita-cita luhur itu. Saya rasa dengan mewujudkan cita-cita yang cukup baik dari cita-cita luhur itu, negeri ini akan mendapatkan kontribusi yang cukup positif. Itu. Baik, jadi itu tadi ya pesan dari narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Bambang Saras Yulistiawan. Jadilah pembelajar sepanjang hayat karena kita sudah memilih jalur kehidupan kita sebagai mahasiswa, dan jangan lupakan cita-cita luhur kita terkait kenapa kita masuk ke dunia akademik kampus ini. Baiklah Bapak, karena pertanyaan kita sudah habis, itulah sesi wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak atas kisah inspiratif dari pengalaman Bapak yang ekstensif di industri dan juga di akademik, bahkan di pemerintahan. Dan terima kasih juga Pak pesan-pesan yang telah dititipkan kepada kami generasi muda penerus bangsa ini. Mudah-mudahan seluruh pengalaman Bapak tadi dan juga pesan Bapak tadi dapat memberikan impact yang besar bagi keberlangsungan negara dan dapat memotivasi kita lebih lanjut untuk terus semangat dalam melakukan bela negara. Terima kasih Bapak Baik, atas terima waktu dan kasih waktunya. adik-adik semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi inspirasi ya. Amin. Dan pemikiran-pemikiran positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.